Bahwa di dalam KUHP telah tidak menjelaskan penyertaan secara definisi, namun berdasarkan pasal 55 dan pasal 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja. Hubungan antar peserta yang dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Maka nota pembelaan yang demikian patut untuk dikesampingkan. Unsur kelima yaitu melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa penyertaan atau naming adalah pengertian meliputi suatu bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang yang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatannya sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dengan kerjasama untuk mewujudkan tindak pidana perbuatan yang masing-masing karena berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama dengan apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semua mengarah pada satu tujuan terwujudnya tindak pidana. Menimbang bahwa penyertaan dapat diartikan bahwa sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lain terdapat hubungan baik sikap batin atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana. Menimbang bahwa di dalam KUHP telah tidak menjelaskan penyertaan secara definisi, namun berdasarkan pasal 55 dan pasal 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja. Hubungan antar peserta yang dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu 1. Bersama-sama melakukan kejahatan. 2. Seseorang mempunyai kehendak atau merencanakan sesuatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. 3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Menimbang bahwa dalam unsur tindak pidana penyertaan terdapat unsur objektif dan maupun unsur subjektif. Unsur objektif menganjurkan orang lain melakukan perbuatan dengan menggunakan cara memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan martabat, dengan kekerasan, dengan ancaman, dengan penyesatan, dengan memberikan kesempatan, dengan memberi sarana, dengan memberikan keterangan. Unsur subjektif dengan sengaja, adanya hubungan batin kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan. Artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana. Adanya hubungan batin kesengajaan seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya atau bahkan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya. Menimbang bahwa dalam pasal 55 ada 4 golongan yang dapat dipidana, yaitu sebagai pembuat atau dader, 1. Pelaku atau plager, 2. Menyuruh melakukan atau dan plager, 3. Turut serta menjadi plager, atau 4. Witlocker. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur ini, maka unsur yang telah dipertimbangkan sebelumnya meliputi unsur dengan sengaja, unsur rencana lebih dahulu, dan merampas nyawa orang lain, diambil alih dan mutatis.